Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arus Komari. Pada hari ini saya akan membahas tentang analisis Wishbone pada PT Rumpun Sari Kemuning. Langsung saja saya mulai. Yang pertama adalah Wishbone diagram. Diagram Wishbone adalah suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukannya suatu analisis secara terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab masalah, ketidaksesuaian, dan kesenjangan yang terjadi di perusahaan. Nah, Wishbone diagram ini bagian orang menyebutnya dengan cause and effect diagram, dan juga ada yang menyebutnya sebagai Ishikawa diagram. Karena yang pertama memperkenalkan Wishbone diagram ini adalah Profesor Kaoru Ishikawa dari Universitas Tokyo pada tahun 1953. Nah, diagram Wishbone ini digunakan untuk yang pertama mengidentifikasi akar penyebab dari suatu permasalahan, yang kedua mendapatkan ide-ide yang dapat memberikan solusi pemecahan suatu masalah, dan yang ketiga membantu dalam pencarian dan penyelidikan fakta lebih lanjut. Selanjutnya langkah-langkah dalam melakukan analisis Wishbone. Yang pertama menyiapkan sesi sebab akibat. Nah, menyiapkan sesi sebab akibat ini kemungkinan akan memberikan waktu 50-60 menit dengan menggunakan metode curah pendapat atau bertukar pendapat yang memilih pelayanan atau komponen pelayanan yang akan dianalisa. Yang kedua, mengidentifikasi akibat. Jadi akibat atau masalah yang akan ditangani ditulis pada kotak sebelah paling kanan diagram tulang ikan yang menjadi masalah utama yang akan dianalisa. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai kategori. Lalu yang keempat, menemukan sebab-sebab potensial dengan cara sumbang saran. Jadi pada setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan dengan menggunakan sesi curah pendapat yang tadi saya jelaskan. Lalu yang kelima ada mengkaji kembali setiap kategori sebab utama. Setelah mengisi setiap kategori, kemudian mencari sebab akibat yang muncul pada lebih dari satu kategori. Nah, sebab-sebab inilah yang merupakan petunjuk yang tampaknya paling mungkin. Kemudian sebab yang paling mungkin itu dilingkari. Lalu selanjutnya ada mencapai kesepakatan atas sebab-sebab yang paling mungkin. Di antara semua sebab-sebab nanti harus dicari sebab yang paling mungkin yang menjadi penyebab utama dalam permasalahan. Lalu selanjutnya adalah faktor penyebab. Karena kita menggunakan perusahaan manufaktur, biasanya dikenal dengan 5M plus 1E, yaitu ada man, method, machine, measurement, material, dan environment. Selanjutnya adalah kita membahas sedikit tentang PT Rumpun Sari Kemuning. PT Rumpun Sari Kemuning adalah perusahaan teh yang sudah berdiri sejak masa penjajahan Belanda. Dan semula perusahaan ini milik bangsa Belanda dengan nama NV Coulter Maskef Kemuning dengan alamat di Nederland. PT Rumpun Sari Kemuning merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang agribisnis, yaitu perusahaan yang mengusahakan tanaman teh. Kegiatan yang dilakukan di PT Rumpun Sari Kemuning dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kebun dan bagian pabrik. Pada bagian kebun ini bagian yang mengusahakan tanaman teh dari pembuatan ladang, pembibitan, penanaman, sampai pemanenan. Sedangkan pada bagian pabrik adalah bagian yang bergerak dalam melakukan pengolahan daun teh sampai pemasaran. Produksi daun teh setelah diolah menjadi teh hijau kemudian disalurkan ke perusahaan teh yang lain untuk dilakukan pengolahan yang lebih lanjut. Selanjutnya adalah analisis. Nah, setelah dilakukan analisis Wishbone, ditemukan masalah utama, yaitu terjadi penurunan kualitas produksi teh. Next. Nah, pada bagian faktor man, terdapat masalah yang pertama, kurang hati-hati dalam pemberian suhu pengeringan. Nah, pada operator pada proses pengeringan kurang hati-hati. Hal ini karena
pemberian suhu pada proses pengeringan tergantung dari bahan yang akan dikeringkan. Apabila bahan yang keluar dari mesin pelayuan sudah terlalu kering, maka bahan tersebut akan cenderung hancur setelah keluar dari proses pengeringan. Dan hal itu terjadi karena pemberian suhu yang kurang hati-hati. Selanjutnya terdapat masalah pengetahuan tenaga kerja kurang memadai. Para pekerja, khususnya para pemetik dan karyawan pabrik, masih banyak melakukan kesalahan dalam pemetikan maupun proses pengolahan teh. Hal ini disebabkan pengetahuan tenaga kerja yang kurang memadai. Nah, selanjutnya terdapat masalah kurangnya kedisiplinan pekerja. Kedisiplinan merupakan faktor penting dalam keberhasilan sebuah usaha. Banyak dari pekerja yang sering telat dalam masuk kerja, dan banyak pekerja maupun karyawan yang ambil cuti untuk kepentingan pribadi. Sering juga terjadi para pemetik lebih dulu hadir dibandingkan mandor kebunnya, sehingga kurang adanya pengawasan dalam pemetikan yang berakibat pada hasil petikan yang tidak sesuai standar, seperti daun teh terlalu tua dan sebagainya. Lalu terdapat masalah usia pekerja banyak yang tidak produktif. Banyak dari pekerja pemetik yang sudah tua atau berusia tidak produktif lagi, kurang lebih usia 60 ke atas. Hal ini sangat mempengaruhi produktivitas dari petikan yang dihasilkan. Lalu pada kategori material atau bahan baku, terdapat masalah bahan baku rusak dan tua atau kasar. Hal ini diakibatkan karena pengangkutan yang kurang hati-hati yang menyebabkan pucuk daun teh rusak atau sobek, sehingga pucuk itu sulit untuk tergulung. Selain itu, setelah pucuk teh dari kebun terdapat perlakuan pendahuluan sebelum masuk proses pelayuan, yaitu dilakukan pembeberan pucuk di lantai. Hal ini berakibat banyaknya pucuk yang rusak akibat ikut terinjak oleh para pekerja. Lalu selanjutnya, banyaknya tanaman yang tidak produktif. Masih terdapatnya tanaman teh di kebun yang sudah tidak produktif lagi. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari mandor kebun terhadap setiap tanaman. Tentunya hal ini berakibat pada hasil petikan pucuk, yaitu pucuk teh yang dihasilkan akan sedikit. Lalu selanjutnya ada kondisi tanah yang semakin menurun kesuburannya. Tanah yang dikehendaki tanaman teh adalah mempunyai sifat-sifat fisik gembur, mudah menyerap air dari lapisan tanah, dan mengandung banyak humus. Sedangkan kondisi tanah di kebun semakin menurun kesuburannya karena pengaruh dari cuaca yang tidak menentu. Pemberian pupuk yang terlambat juga akan mempengaruhi produksi tanaman teh. Selanjutnya, pada kategori metode terdapat masalah seperti suhu pengeringan dan pelayanan tidak stabil. Perlakuan suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan produk hancur dan menyebabkan produk bubuk bertambah. Selain akan menyebabkan produk bubuk menjadi tinggi produksinya, suhu pengeringan yang terlalu tinggi juga akan menyebabkan produk akan gosong. Selanjutnya, sistem kerja yang tidak terspesialisasi. Pekerja yang tidak hadir sering digantikan pekerjaannya oleh karyawan lain. Hal ini berakibat kerjaan menjadi tidak efektif dan tidak terspesialisasi. Hal ini akan mengakibatkan pekerjaan yang dihasilkan bisa kacau, karena pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu cepat menjadi lama dan hasilnya tidak optimal. Lalu ada permasalahan penjualan yang berdasarkan sistem order dan saluran yang panjang. Jadi penjualan yang dilakukan oleh PT Rumun Sari Kemuning ini berdasarkan order atau pesanan dari pembeli. Alur pemasarannya yaitu pembeli memesan melalui kantor pusat yang berada di Jakarta, kemudian dari kantor pusat memberikan perintah kepada bagian pemasaran atau penjualan. Lalu jadi pembeli itu tidak langsung memesan melalui si pemasarnya, tapi melalui kantor pusat terlebih dahulu. Selanjutnya pada kategori mesin terdapat masalah. Yang pertama, mesinnya yang terlalu tua. Jadi mesin yang terdapat pada PT Rumun Sari Kemuning tergolong mesin-mesin tua yang merupakan warisan dari zaman Belanda. Meskipun terbilang tua, namun mesin ini masih tetap bisa berproduksi, tetapi mesin yang tua mempengaruhi produk yang dihasilkan. Mesin ini sering tidak berfungsi secara optimal, seperti mesin tiba-tiba macet sehingga produk terlalu lama di dalam mesin yang mengakibatkan produk teh yang dihasilkan akan gosong. Lalu ada kondisi mesin yang kotor. Mesin yang kotor juga akan mempengaruhi produk teh yang dihasilkan. Kotornya mesin ini diakibatkan oleh adanya debu yang menempel pada mesin dan akhirnya terjadi pengendapan pada mesin.
Nah, debu yang mengendap ini akan menambah panasnya mesin sehingga menyebabkan produk gosong setelah keluar dari proses pengeringan. Yang terakhir, pada kategori environment atau lingkungan, terdapat masalah yang pertama, cuaca dan suhu yang tidak dapat diprediksi. Jadi sinar matahari mempengaruhi kualitas tas yang dihasilkan. Kurangnya sinar matahari maupun cuaca yang terlalu terang atau panas akan menghambat proses metabolisme dalam tubuh tanaman. Sedangkan curah hujan yang dikehendaki tanaman adalah cukup banyak, sehingga pada saat kemarau panjang bisa menyebabkan tanaman kekurangan air dan tidak berproduksi. Lalu, ketersediaan air yang tidak menentu. Kebutuhan air bagi tanaman teh dapat diperoleh dari air hujan dan dari saluran irigasi. Nah, mengingat cuaca yang tidak menentu berakibat pada musim hujan yang datang tidak menentu pula, sehingga berakibat tanaman kekurangan air. Nah, setelah dilakukan analisis, diketahui permasalahan paling dominan adalah pucuk terlalu tua atau rusak dan pemberian suhu pelayuan dan pengeringan yang tidak stabil. Nah, untuk mengatasi ini, pada permasalahan pucuk yang terlalu tua atau rusak ini perlu perbaikan sistem pemetikan yang salah, yaitu dengan ditingkatnya pengawasan mandor petik, pemberian nasihat, ataupun teguran bagi para pemetik untuk memetik pucuk tas sesuai dengan rumus pemetikan yang dianjurkan, serta adanya potongan harga bagi pekerja untuk hasil petikan yang tidak sesuai dengan standar pemetikan yang telah ditetapkan. Lalu untuk pemberian suhu pelayuan dan pengeringan yang tidak stabil dapat diatasi dengan pengontrolan suhu yang dilakukan supaya tetap stabil. Misalnya dengan menggunakan alat pengatur suhu dan pemberian suhu yang sesuai. Suhu yang digunakan pada proses pelayuan adalah 80 sampai 1000 derajat Celcius, sedangkan untuk proses pengeringan adalah 120 sampai 1250 Celcius dan suhu outletnya 50 sampai 550 derajat Celcius. Ya, mungkin sekian dari pemaparan saya tentang analisis fishbone pada PT Rumput Sari Kemuning. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih telah mendengarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.